Fenomena sound horeg makin marak di jalanan. Bagi sebagian orang, ini hiburan, bagi yang lain, ini gangguan. Tapi, apakah ini hanya sekedar musik keras atau ada dampak yang lebih besar? Bu, udah 2 minggu ini aku sakit, kayak ada bunyi gitu nggak berhenti-henti. Terus kepalanya juga ikutan pusing. Oh, cuma dengan suara ngorek. Takutnya sekarang ada masalah gitu. Tuh kan apa juga kata ibu. Gak usah dengan musik keras-keras kayak gitu. Apa tuh namanya sound horek-horek itu? Kan kita takut jadi telinganya nanti nggak bisa dengar lagi. Gimana coba kalau misalnya udah nggak bisa dengar? Iya, Bu. Cuma ikut tren anak muda aja. Tapi sekarang malah ada masalah. Malah nyusahin diri sendiri. Maafin ya, Bu. Atas nama Bunda. Silakan yang belum masuk, Bunda sudah datang. Dokter, kasih banyak ya. Oke, jadi dokter izin konfirm dulu ya. Selamat sore sebelumnya, Ade Indah ya. Ade Indah usia 19 tahun. Oke, jadi Ade Indah di sini dokter lihat datang dengan keluhan telinga berdenging, benar? Oke, jadi dokter boleh tahu nggak udah berapa lama Ade Indah telinganya berdenging seperti ini? Udah 2 minggu dok, awalnya kan ada sering dengar suara sound horeg, terus suaranya tuh nggak hilang, kayak ada di kepala terus. Oke, jadi Adinda udah berdenging telinganya selama 2 minggu. Terus dokter boleh tahu nggak, ini dengingnya tuh cuma telinga berdenging aja atau disertai dengan ada nyeri, baik di telinga ataupun di kepala? Cuma nyeri aja sih dok, kepala juga jadi sering pusing sama nyeri. Oke, berarti disertai keluhan sakit kepala berupa pusing. Oke, baik. Jadi dokter sebenarnya ngerti sih keadaan adik kayak gimana. Karena kan selain telinganya berdenging tadi juga ada pusing, jadi pasti ganggu aktivitas sehari-hari. Jadi sebenarnya keputusan ibu buat bawa adik ke sini itu udah tepat banget untuk kita lakukan pemeriksaan. Karena belakangan ini juga dokter nggak tahu ya, mungkin ada tren atau kayak gimana. Jadi banyak anak-anak muda datang ke dokter dengan keluhan yang sama. Jadi telinganya berdenging, terus ada sakit kepala juga, gitu. Jadi ini memang karena musik keras ya? Bener Ibu, jadi ibaratnya kalau misalkan di telinga kita itu sebenarnya ada rambut-rambut halus nih di sekitar telinga dalam. Jadi yang dialami Ade sebenarnya adalah ada paparan ataupun suara-suara keras nih masuk ke dalam liang telinga sehingga rambut-rambut tadi yang ada di sini tuh mengalami kerusakan gitu. Jadi karena terpapar terus-menerus, terus juga Ade bilang tadi udah lebih kurang 2 minggu kan, jadi mungkin udah lumayan lama ya jangka waktunya, jadi terjadi kerusakan, jadi telinganya itu terdengar seperti ada dengingan gitu. Nah dengingan ini kalau misalkan kita bilang di kedokteran itu namanya tinnitus gitu ya, jadi lebih kurang gitu penyakit Ade Indah ini. Jadi bisa sembuh dok. Jadi sebenarnya kita bisa bantu kok untuk keadaan telinga berdenging ini ataupun tinnitus ini, tapi perlu diingat untuk kedepannya harus dikurangi nih paparan suara-suara keras. Sebenarnya untuk musik boleh boleh aja, tapi usahakan jangan dengar dari headset dulu atau jangan coba dengar dari orang-orang dulu. Karena apa? Karena bakal mengganggu aktivitas yang ada di telinga Anda nanti. Jadi bukannya tambah baik malah jadi tambah parah. Jadi setelah ini bakal kita lakukan pemeriksaan kok. Baik dokter, mohon bantuannya dokter ya. Terima kasih, penjelasannya udah sangat jelas. Sama-sama. Tahukah kamu, WHO menyebutkan paparan suara di atas 85 desibel selama lebih dari 8 jam bisa merusak pendengaran. Sekitar 1 dari 5 remaja di dunia berisiko mengalami gangguan pendengaran akibat musik keras, dan sebagian besar tidak menyadarinya sampai gejala muncul. Fenomena sound horeg memang sedang sangat ramai diperbincangkan. Ada yang merasa itu sebagai hiburan dan ada juga yang merasa terganggu. Maka di sini kita akan melihat bagaimana pendapat-pendapat dari berbagai aspek tentang sound horeg ini. Bagaimana pendapat Dokter Iwa tentang fenomena sound horeg ini kan dunia medis? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misalkan kita pandang dari segi dunia medis, memang prinsip dasar dari kita mendengar sesuatu adalah adanya getaran yang kita terima dari suara-suara eksternal. Jadi di dalam telinga dalam kita ada suatu struktur yang namanya itu hair cells ataupun sel-sel rambut. Jadi sel-sel rambut inilah yang nantinya akan menangkap getaran-getaran tadi yang kemudian akan disampaikan ke otak dan kita dengar dalam bentuk suara gitu. Jadi pada kasus yang kita terima belakangan, pada kasus sonorek itu kan ada paparan keras nih, suara-suara keras, musik-musik keras yang kemudian terjadi bukan dalam jangka waktu yang pendek tapi jangka waktu yang panjang. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan
si sel-sel rambut yang ada di telinga dalam itu dapat rusak atau bahkan tidak dapat tumbuh kembali. Akibatnya apa? Akibatnya adalah dalam dunia medis kita kenal dengan istilah tinnitus. Jadi tinnitus ini adalah kondisi di mana telinga itu terasa berdenging, bahkan dapat mengakibatkan sakit kepala berupa pusing dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat akibat akhirnya, kerusakan ini atau tinnitus ini sifatnya itu dapat bersifat permanen atau bahkan dapat mengakibatkan stres bagi pengidapnya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Permisi Prof, bisa Oh, kita iya. waktunya sebentar? Boleh saya tahu bagaimana pendapat Profesor tentang fenomena sonhorek yang sedang tren sekarang ini? Jadi sonorek ya. Nah, Kalau menurut saya sih sebenarnya sonorek ini kan sudah diresmikan oleh budaya Indonesia beberapa bulan yang lalu. Jadi sebenarnya sonorek ini kalau untuk sekedar untuk bersenang-senang, tidak mengganggu warga, itu menurut saya baik. Tapi ada keadaan di mana sonorek ini menjadi budaya yang tidak baik. Saat mengganggu warga, membuat keresahan warga, ya begitulah. Jika sonorek ini sudah tidak baik, maka budaya-budaya Indonesia ini menjadi tidak baik. Itu menurut saya. terima kasih Profesor, terima kasih atas Oke. waktunya. Permisi Bapak, bisa minta waktunya sebentar Ini apa? untuk interview dari FKWSK Bapak. Oh, boleh. Baik Bapak, boleh saya tanya Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang fenomena sonhorek yang sedang tren saat ini Bapak? Oh iya, terus terang saya merasa terganggu ya. Masa malam-malam masih ada suara-suara aneh? Anak-anak kami susah tidur, sakit kepala juga. Katanya ini hiburan, kok malah kayak penderitaan ya? Baik Bapak, terima kasih Bapak atas pendapatnya. Permisi Kak, bisa minta waktunya sebentar? Bolehkah saya tanya tentang pendapat Kakak sebagai generasi muda tentang fenomena sonhorek yang saat ini sedang tren Kakak? Menurut saya seru banget sih kalau rame-rame, tapi saya paham beberapa orang mungkin akan merasa terganggu ya dengan adanya sonorek. Harusnya ada batasnya, tidak setiap malam, apalagi di jalan umum. Terus harus ada tempat khusus juga dan pakai alat yang lebih aman. Terima kasih Kak atas waktunya. Ya, sama-sama. Bisa Kak boleh minta waktunya sebentar? Izin saya bertanya Kak, bagaimana pendapat Kakak sebagai seorang mahasiswa kedokteran tentang sonhorek yang sedang fenomenal saat ini? Jadi menurut saya kita tidak bisa menolak budaya yang tren saat ini, tapi kita juga tidak bisa diam melihat dampak yang timbul karena sonhorek ini. Jadi musik keras boleh, tapi harus bijak penggunaannya dengan contohnya menggunakan earplug, batasi durasinya dan pilih tempat yang aman. Jadi menurut saya. Terima kasih Kak atas waktunya. Kita telah mendengar bagaimana pendapat-pendapat dari berbagai perspektif. Tapi bagaimana cara kita menyikapi tren ini? Musik keras bukan masalah kalau kita menggunakannya dengan bijak. Ya, ada beberapa tips supaya untuk mencegah telinga berdenging. Yang pertama yaitu gunakan earplug, yang kedua batasi durasinya minimal maksimal 1 jam non-stop, lalu istirahatkan telinga. Yang ketiga yaitu cari tempat yang aman untuk mendengarkan, jangan di jalan dan jangan mengganggu orang lain. Dulu, saya hampir tiap malam mendengarkan sonhorek ini. Seru sih, tapi lama-kelamaan telinga saya menjadi berdenging. Setelah mengetahui risikonya itu, saya akhirnya menjadi kapok. Nah, sekarang kalau saya mau mendengarkan suara yang keras, musik yang keras, saya akan memakai headphone. Hal itu jauh lebih aman dan tidak mengganggu orang lain. Kita udah mendengar banyak perspektif dan satu hal yang jelas, sonhorek bukan hanya sekedar hiburan, ia dapat menjadi ekspresi budaya, tetapi ia juga dapat menjadi ancaman bagi kesehatan. Gangguan pendengaran, sulit tidur, stres, hingga risiko kesehatan mental, semuanya nyata. Tapi tujuan kita bukan melarang, melainkan mengajak bijak. Budaya boleh horek, tetapi kesehatan jangan terkorek. Medical Humanities mengajarkan kita bahwa manusia bukan sekedar tubuh. Kita punya budaya, nilai, dan pilihan. Mari nikmati tren dengan bijak tanpa melupakan kesehatan, karena keseimbangan adalah kunci. Budaya